Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Okay, I hope you stay safe and stay healthy. Okay, today I want to discuss about exercise in chapter 7 about cause and effect. Jadi, kalau kemarin 1 minggu kemarin ya, kita mengerjakan soal yang perbagian. Kemarin kan saya bagi menurut nomor absen, ya kan? Dari practice 1, 2, and 3, and 4. And then today I want to discuss atau kita bahas bareng-bareng. Jadi kita bedah bareng-bareng bagaimana jawabannya tepat untuk menjawab di chapter 7, terutama cause and effect. Oke? Jadi nanti di video ini nanti dibagi per part. Jadi di sini adalah part untuk practice 1. Silahkan bisa dicermati ya. Practice 1. Okay. Di practice 1, you have to match the cause and effect in the following column and then join the two sentence with the connector. Artinya apa? Kalian disuruh menjodohkan antara sebab dan akibat di masing-masing kolom ini, and then dan kemudian saling pasangkan antara cause dan effect itu dengan konektor. Konektor yang dimaksud di sini itu kalian bisa memilih kata penghubungnya atau conjunction, ya. Kemarin kata nama lainnya adalah conjunction. Conjunction. Nah, oke, kayak gitu ya. Nah, coba kita satu-satu, bedah satu-satu. Jadi yang pertama itu cause. Siska forgot to tie her school lace. Artinya apa? Siska lupa untuk mengikat tali sepatunya. Jika sebabnya itu kalimat tersebut, berarti efeknya apa yang terjadi? Yang benar adalah D, ya. She trip itu artinya adalah dia terpleset, kayak gitu, oke? Jadi benar jawabannya adalah yang D. Terus and number 2, cause microfibers from synthetic clothing material are polluting rivers and ocean. Artinya adalah serat mikro dari bahan pakaian itu dapat menjadi polusi bagi sungai dan laut, kayak gitu. Nah, efek atau dampaknya apa? Jadi yang tepat adalah I. Oke, yang I ini ya. We are advised to switch to organic cloth material. Jadi kita dituntut atau diberikan alternatif untuk mengganti material atau bahan dari baju dengan bahan organik gitu, oke? Yang benar adalah I. Terus number 3, cause many trees in the forest were logged illegally. Artinya apa? Banyak tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan itu ditebang secara ilegal. Nah, jawaban yang tepat adalah apa? Yang tepat adalah A. Jadi dampaknya itu adalah the area surrounding the forest will be prone to erosion and landslide. Berarti area di sekitar hutan itu akan terjadi erosi atau bencana alam, kayak gitu. Oke. Kita lanjut ya di number 4. Jadi cause-nya tropical fruit cannot be grown in subtropical countries. Artinya apa? Jadi buah-buahan di buah-buahan tropis ya, itu tidak dapat tumbuh di daerah subtropis. Nah, efeknya apa? Yang benar adalah H ya. They have to import them. Jadi mereka harus mengimpor. Them artinya dimaksud adalah tropical fruit. Ya. Kemudian number 5. This is a holiday week for Rina. Jadi kaosnya sebabnya adalah hari ini atau minggu ini itu minggu-minggu liburan oleh Rina, untuk Rina ya. Jadi yang tepat jawabannya adalah J. Jadi she will take a trip to Malang with her family. Jadi dia akan mengambil perjalanan atau jalan-jalan bersama keluarganya di Malang. Oke. And number 6, my car's tire had a puncture. Artinya apa? Mobilku istilahnya bocor. Nah, bannya bocor. Nah, jawaban yang tepat adalah apa? B. Ya. I had an accident on my way home. Artinya apa? Aku mengalami kecelakaan ketika pulang ke rumah.
Nah, gitu, oke. And then number 7, the refrigerator is empty. Artinya kulkasnya kosong. Nah, apa dampaknya atau apa efeknya? Itu yang benar adalah C, ya. Jadi Kiki is starving. Starving di sini artinya adalah kelaparan. Nah, terus number 8, Elena forget to do her homework. Artinya Elena itu lupa untuk mengerjakan PR. Sehingga efeknya apa? Akibatnya apa? Jadi di sini jawaban yang tepat adalah F, ya. She had to do additional homework. Jadi dia nanti akan mendapatkan PR tambahan atau tugas tambahan. Nah, F ya yang benar. And then number 9, cause-nya the floor was all wet. Artinya wet di sini adalah all atau all wet itu adalah semuanya basah, ya. Jadi di sini lantainya itu basah. Sehingga akibatnya apa? J ya benar. Kiki sleep on it. Jadi Kiki itu terpeleset di lantai. It itu yang dimaksud adalah the floor. Oke. Kemudian and then the last number, cause-nya adalah many people throw their rubbish into the river. Berarti artinya apa? Beberapa orang membuang sampahnya ke river, ke sungai. Nah, berarti jawabannya tepat adalah E. Ya, the river will get clogged. Jadi sungai itu akan menjadi kotor kayak gitu. Oke? Atau penuh dengan sampah. Nah, itu adalah jawaban untuk match atau untuk menjodohkan. Nah, kemudian teman-teman kemarin itu ternyata beberapa ada yang kurang dalam mengerjakan karena hanya menjodohkan. Padahal di perintah soalnya itu kalian harus join the two sentence with connector. Jadi kalian harus menggabungkan antara dua kalimat, antara cause and effect yang dimaksud dengan connector. Nah, atau conjunction. Nah, coba nanti kita bahas bareng-bareng biar kalian bisa paham, oke? Bisa diperhatikan sama nanti bisa dicatat di buku kalian. Nah, ini. Oke, kita bedah bareng-bareng ya. Jadi di sini saya akan memberikan apa ya, tips trik ya biar gampang untuk menggabungkan atau menambahkan conjunction karena banyak di antara kalian ternyata masih bingung ya. Jadi yang pertama itu tadi kan kata-katanya ada Siska forgot to tea her school list. Ya. Ini coba saya garis bawahi dulu. Pilih warna pink ya. Oke. Jadi Siska forgot to tea her school list itu adalah cause-nya. Ya. She trip is effect atau akibatnya. Nah, kemarin kan sudah mencatat kalau conjunction itu dibagi jadi dua. Jadi conjunction to show cause and then conjunction to show effect. Jadi kata penghubung yang digunakan untuk menunjukkan sebab dan conjunction to show cause show effect atau kata penghubung atau konektor yang menunjukkan akibatnya. Nah, jadi di sini sebenarnya kalian cuma harus milih salah satu ya. Kalian pengennya itu menambahkan conjunction di mana yang menunjukkan sebab atau akibat. Jadi di sini tuh sebenarnya gampang cara untuk membedakannya. Jadi yang pertama itu conjunction to show cause atau kata penghubung yang menunjukkan sebab. Nah, di sini yang saya pakai adalah because. Why we have to use because for conjunction to show cause? Karena di bagian conjunction to show cause itu kan ada beberapa pilihan. Jadi kalau kemarin di catatan kan ada because, for, since, terus so that kayak gitu kan, as long as. Nah, itu adalah conjunction yang diikuti atau follow by subject plus verb. Coba kalian lihat di sini. Di kata Siska forgot yang di cause ini, jadi Siska lupa. Jadi ini adalah Siska itu jadi subjek, forgetnya adalah jadi verb. Nah, kalian tinggal milih salah satu. Mau because atau for atau since itu sama aja. Karena semua conjunction kalau to show cause itu artinya adalah
karena atau dikarenakan. Nah, kalau diartikan berarti kan kayak gini. Karena Siska lupa untuk menali atau mengikat tali sepatunya, maka dia akan terpleset atau terjatuh. Kan gitu. Nah, terus kemudian kayak gini. Nah, kalau kita mau menambahkan conjunction to show effect untuk menunjukkan efeknya atau akibatnya, berarti you can choose one of conjunction between so, so that, hence, as a consequence, and then therefore, or as a result. Nah, itu bisa ya. Kalian tinggal pilih salah satu, disesuaikan. Nah, jadinya nanti gini, Siska forgot to tie her school lace, so she tripped. Nah, kayak gitu ya. Jadi, nah ini penting lagi. Kalau kalian mau menambahkan conjunction di bagian depan atau to show cause untuk menunjukkan sebabnya, jadi nanti di kalimat kedua itu kalian harus menambahkan yang namanya koma ini, ya. Tapi kalau conjunction to show effect, karena conjunctionnya berada di tengah-tengah, jadi tidak usah dikasih koma, gitu ya. Oke, and then number two, ini sama aja ya, sama. Jadi di sini ada dua versi, jadi conjunction to show cause and conjunction to show effect. Nah, contohnya adalah microfibers or since microfibers from synthetical clothing material are polluting rivers and ocean, we are advised to switch to organic clothing material. Jadi artinya adalah dikarenakan serat mikro dari bahan pakaian itu menjadi polusi sungai dan lautan, we are advised berarti adalah kita disarankan untuk switch, itu mengganti bahan-bahan apa ya, bahan pembuatan baju itu dengan bahan-bahan organik. Nah, artinya kayak gitu. Jadi sama aja. Pokoknya sesuaikan ini aja. Jadi kan mana ketika kita menggunakan subject plus verb ya di conjunction to show cause, mana yang kita menggunakan follow by noun. Jadi ya diikuti oleh kata benda. Coba kalian lihat lagi di catatan kalian ya. Jadi karena di sini tuh microfibers from synthetical clothing material itu adalah sebagai subjeknya. Nah, ini sebagai subjeknya ya. Ini subjek, lalu are-nya itu adalah to be. Polluting-nya itu adalah verb ing. Nah, nanti kita pakainya itu adalah follow by subject plus verb. Nah, kalian bisa milih salah satu dari because, for, since, as, or as long as. Gitu, oke. Sini saya milih since. Kalau kalian milih because juga bener, nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah conjunction to show effect. Nah, ini saya menambahkan kata penghubung di bagian tengah yang menunjukkan efeknya atau akibatnya. Jadi, microfibers from synthetical clothing material are polluting rivers and ocean, so we are advised to switch to organic clothing material. Nah, jadi ini tuh menunjukkan akibatnya. Aku pakainya adalah so, gitu ya. Oke. Number 3. Nah, ini juga sama ya. Saya pakainya itu adalah as long as. Kenapa as long as? Karena di kalimat ketiga itu ada kata-kata many trees in the forest were looted illegally. The area surrounding the forest will be prone to erosion and landslide. Jadi artinya adalah dikarenakan atau karena banyak pohon. Karena banyak pohon di hutan yang apa? Lodged illegally artinya apa? Ditebang. Lodge itu artinya ditebang secara ilegal. The area surround the forest will be prone. Jadi area di sekitar hutan itu akan mengakibatkan apa? Terjadinya erosi dan tanah longsor, gitu ya. Di sini aku pakainya adalah as long as, atau kalian mau pakai because, for, since juga bisa aja. Karena di sini adalah ada subjek, ini kan subjeknya. Many trees in forest itu subjeknya jadi satu. Were itu adalah verbnya. Were itu to be ya, sorry. To be, lalu lodge itu adalah verbnya, verb to ya, verb. Jawabannya adalah as long as. Kemudian conjunction to show effect. Nah, di sini aku pakainya adalah as a result. As a result itu sebagai akibatnya, artinya ya.
sebagai akibatnya. Nah, misal contohnya kita artikan coba. Banyak many trees, jadi banyak tumbuhan di hutan yang ditebang secara ilegal. Nah, terus apa? Sebagai akibatnya, ini the ya, bukan he ya, the area, jadi area di sekitar hutan akan menyebabkan apa? Erosi dan tanah longsor gitu, oke. Terus kemudian contoh keempat juga sama. Nah, kalian jangan bingung, pokoknya kalian lihat dulu kalian mau menambahkan conjunction di bagian cause atau di effect gitu. Nah, kalau conjunction to show cause di poin keempat itu adalah aku menambahkan because ya, kata-kata because kan di sini tropical fruit itu adalah subjeknya, carrot itu adalah verbnya, can ya dari kata can not, oke, can verb ya. Be grown in subtropical countries, they have to import them. Jadi karena buah-buah lokal itu tidak dapat tumbuh di daerah subtropis, ya, maka mereka harus import. Nah, kayak gitu. Jadi tambahi kata penghubungnya. Terus kemudian conjunction to show effect. Ketika kalian ingin menambahkan conjunction di bagian akibatnya, berarti kalian bisa pakai di antara so, as a result, hence, or consequence, atau as a consequently, itu juga bisa. Jadi sebagai akibatnya juga artinya ya. Mereka harus mengimport them artinya adalah tropical fruit tadi yang dimaksud, oke? Terus di number 5 until 10, nah di sini saya coba menambahkan memilih cuma salah satu ya. Kalian bebas, kalian mau milih conjunction to show effect atau cause. Pokoknya yang penting kalian paham gimana cara menambahkan kata penghubungnya gitu, oke? And number 5 itu this is a holiday. Hari ini adalah hari apa ya? Ini ini adalah minggu liburan untuk Rina. Nah, terus karena di sini saya menambahkan so atau cause conjunction to show effect, jadi so, jadi dia akan pergi ke Malang dengan keluarganya. Nah, terus number 6 conjunction to show effect, jadi di sini saya akan menambahkan kata penghubung di bagian effect. Jadi di sini tambahkan therefore ya. My car tire had a puncture, jadi mobil saya atau ban mobil saya itu bocor. Puncture itu bocor, oke. Kemudian sebagai akibatnya saya mengalami kecelakaan ketika pulang ke rumah. Nah, accident itu kecelakaan ya. Nah, number 7. For the refrigerator is empty, Kiki is starving. Nah, di sini saya menambahkan conjunction for, artinya adalah karena atau dikarenakan. Nah, dikarenakan kulkas, refrigerator itu kulkas ya. Kulkasnya itu kosong, maka Kiki merasa lapar. Nah, gitu, oke. Number 8, conjunction to show cause. Nah, di sini saya pakai conjunction itu adalah because. Jadi, because Elena forgot to do her homework, she had to do additional homework. Jadi, dikarenakan Elena itu lupa untuk mengerjakan PR-nya, maka dia akan mendapatkan tugas tambahan. Nah, additional itu tambahan ya. Number 9, di sini saya menambahkan jadi kalau nomor 9 itu bukan cause ya. Di sini itu saya katakan adalah effect-nya. Karena di sini ada kata conjunction so. The floor was all wet. Jadi lantainya itu basah. Sehingga atau sebagai akibatnya Kiki terpleset. Slip itu terpleset. Tergelincir juga sama. And the last number 10. Jadi di sini saya pakainya itu adalah because many people throw the rubbish into the river will get clogged. Nah, artinya apa? Karena banyak orang yang throw itu artinya adalah membuang
sampah di sungai, maka sungai akan get clutch. Clutch artinya adalah tersumbat. Nah, oke. Perlu kalian ingat bahwa di sini yang paling penting adalah kalian bisa membedakan mana yang cause dan mana yang effect. Kemudian bisa menyesuaikan mana ketika kita menggunakan conjunction to show cause and conjunction to show effect. Oke. Coba kalian pelajarin lagi karena materi ini nanti saya akan keluarkan di PTS untuk kelas 11 ya. Jadi perlu diperhatikan. Okay, I think enough, and then don't hesitate to contact me if you have difficulties. Okay, finish, and then see you next time. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You can continue the next video. Okay.